Oke, pembahasan tentang gerak. Nah, di pembahasan tentang gerak ini kita bakalan ini ya, ngebahas tentang analisis suatu gerak vertikal. Oke. Nah, analisis gerak atau bisa kita sebut itu sebagai ini, kinematika. Kinematika. Nah, nanti kinematika ini dia ada gerak lurus dan gerak 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, jadi di kinematika ini kita cuma menganalisis gimana sih geraknya. Nanti partikel jalan ke sana misalnya. Nah, kita analisis gerak nih. Nah, gimana sih karakteristik dari gerak suatu partikel. Oke, jadi tujuan bab ini tujuannya. Nah, kita mempelajari tentang dasar-dasar fisika dari gerak. Oke. Nah, jadi dasar-dasar fisika dari gerak. Nah, itu gerak itu dia gerak pada sumbu tunggal. Nah, jadi sebenarnya gerak itu dia walaupun kita lihat kan ya, misalnya ada ini orang loncat. Nah, dia kan gini kan geraknya. Nah, tapi sebenarnya gerak itu dia cuma ada di sumbu tunggal. Dia lurus doang. Nah, ini dasar kan nih. Oke, di bab ini kita bakalan belajar tentang gerak satu dimensi. Nah, ini dasar banget nih satu dimensi. Buat nantinya kita lanjut ke 3 dimensi. Nah, dasar dulu nih satu dimensi. Oke. Nah, jadi gerak di fisika tuh kayak apa sih? Ini dasar banget ya, udah pada tahu ya kalau misalnya gerak itu ya, misalnya lu jalan. Nah, ini kan gerak nih, berjalan, misal kiri jalannya. Nah, terus batu jatuh. Nah, ini kan gerakan ya. Nah, tapi sebenarnya nih, gadget lu nih, HP. Gadget lu HP ini misalnya, dia sebenarnya gerak nih. Walaupun lu taruh aja di meja, dia gerak juga sebenarnya. Nah, laptop misalnya nih, laptop. Nah, laptop lu taruh di meja, lu taruh di lantai nih. Nah, dia tuh sebenarnya gerak juga nih. Tapi kita nggak ngeliatnya secara langsung. Nah, geraknya gimana sih? Oke, nah jadi semua alat ini nih, semua alat ini, meja, laptop, dia ada di apa? Bumi. Nah, sedangkan si bumi itu gimana dia? Kayak di sini nih, ini ada pulaunya. Ini Indonesia di sini. Oke. Nah, jadi sebenarnya si bumi itu apa? Dia mengalami namanya gerak rotasi. Nah, dia rotasi. Jadi si benda tadi semua nih. Nah, si benda ini nih, dia kan di bumi ya. Nah, jadi dia tuh juga mengelilingi pusat bumi. Dia bergerak juga mengelilingi sumbu putar bumi. Nah, ini sumbunya. Nah, terus bumi juga nih sebenarnya dia apa? Gua hapus. Nah, bumi juga gerak terhadap si dia nih, namanya ini matahari, ya enggak? Nah, dia namanya revolusi, dia memutar. Nah, kemudian si matahari gerak juga kan ya, dia gerak terhadap galaksi kita, Bima Sakti. Nah, galaksi juga gerak nih, dia gerak relatif terhadap galaksi yang lain di sini misalnya. Nah, gerak relatif dia, jadi semuanya tuh sebenarnya bergerak. Sifat umum dari gerak. Oke. Nah, jadi sifat umum gerak itu ada 3 nih. Satu, yang pertama, dia apa? Dia tadi ya, dia bergerak sepanjang garis lurus. Oke.
Nah contohnya nih, garis lurus itu kan apa, ada vertikal kan ya, vertikal. Cara lu jatuhin batu nih, batunya. Nah ini garis lurus vertikal. Dan horizontal, ini kan juga garis lurus kan ya, horizontal. Tentunya ya biasa ya, mobil jalan raya. Nah ini horizontal. Nah kemudian ada miring. Nah miring misalnya ya mobilnya jalan tanjakan gitu, atau ada kotak jatuh. Nah ini kan garis lurus kan ya, walaupun miring intinya dia garis lurus. Jadi itu sifat pertama. Ke sifat kedua. Sifat kedua dia adanya gaya. Nah tapi gaya ini belum dibahas ya, kita bahas lebih lanjut dia di dinamika. Nah kita kan baru ngebahas tentang kinematika tadi ya. Kinematika itu dia bahas tentang analisis geraknya aja, geraknya polanya kayak gimana sih. Oke ini belum dibahas. Jadi si gaya ini dia itu apa, kalau kita udah kenal dorongan sama tarikan kan ya, dorongan tarikan. Nah jadi si gaya ini dia bakalan nyebabin apakah benda itu dipercepat atau benda itu diperlambat. Nah terus gaya ini juga nyebabin benda itu berhenti nggak, atau benda itu berubah arah. Nah ini sifat dasar, sifat umum gerak ya. Nah ada yang gaya dia bisa percepat nggak, perlambat nggak. Ya misalnya nih kalau bola kan, bola gelinding. Nah di sini ditahan nih, ada kaki lo ditahan, dorongan kan ya, bagi dorongan ke sana, gaya F. Nah gara-gara dorongan ini benda bolanya ini kan berubah arah, jadi ke kanan, yang tadi ke kiri. Nah kemudian yang terakhir nih sifat umumnya. Jadi kinematika itu objek berupa partikel. Oke, kita anggap partikel. Contohnya pesawat. Nah pesawat nih, dia ada sayap kan ya, ada sayap, ada ekornya juga, ada kepalanya juga nih. Nah tapi kita anggap dia tuh kayak partikel titik doang nih. Nah kenapa sih? Lihat nih, dia pesawat itu kan gerak ke kanan kan ya, nah gerak ke kanan, kepalanya ke kanan, sayapnya ke kanan, ekornya juga ke kanan semua. Nah jadi kita anggap semua ini arahnya sama. Karena arahnya sama, kecepatannya sama, kita anggap semuanya ini nih, si pesawat ini dia kayak titik doang. Oke, jadi titik partikel gitu. Contohnya nih kayak di radar. Nah di radar ini misalnya titik tengahnya ya, dia ada misalnya ada 3 pesawat nih menuju markas. Nah kelihatan nih tit gitu. Nah jadi dia titik doang. Tapi beda lagi nih kalau misalnya, nah ini tumbleweed kayak jerami gitu ya di padang pasir. Nah dia kan kalau ketiup angin dia geraknya gimana dia, gitu kan, belok-belok gitu. Nah tapi dia nggak bisa dianggap partikel, soalnya di dalam ini nih, di dalamnya ini dia geraknya beda-beda, ada yang kanan, kiri, macam-macam lah. Ini tidak bisa dianggap partikel. Oke.